Saya pun akhirnya tergelitik untuk mengomentari upaya-upaya demonstrasi yang itu telah terjadi pergeseran dari cara berpikir seorang mahasiswa yang penuh bobot agar tuntutan yang dikehendaki tersalurkan dan diambil sebagai sebuah kebijakan oleh pengelola negara. Tapi kini kita melihat sebuah virus baru di dalam sebuah demonstrasi. Apa itu? Narsis. Jadi ada upaya menjadikan demonstrasi sebagai sebuah aktualisasi diri agar bisa dilihat dan ditonton oleh banyak orang. Makanya kita melihat demonstrasi akhir-akhir ini dengan tulisan-tulisan tidak apa-apa mukaku hancur karena matahari, asal jangan Indonesia yang hancur karena korupsi. Itu filosofinya apa coba? Atau yang belakangan ini, tidak apa-apa lebaran tidak pakai baju baru, yang penting presidenku baru. Narasi yang tidak punya bobot yang baik antara gerakan dan tujuan yang tidak paralel, akhirnya demonstrasi, demo yang seharusnya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi yang kemudian bisa diambil sebagai sebuah kebijakan oleh pengelola negara, itu tidak ada di depan mata kita. Apalagi demo dan isunya mulai muncul tanggal 9 hingga saat ini, itu kita menemui beberapa fakta aneh di lapangan. Misalnya begini, ada orang ingin melakukan demo tetapi mengirimkan surat kepada Polda melalui kantor pos tanpa disertai siapa korlapnya, siapa penanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Ini gimana ini? Kalau ada sesuatu di lapangan, siapa mau tanggung jawab? Nanti kalau terjadi sesuatu, lagi-lagi polisi yang akan disalahkan. Kemarin juga ada yang memberikan surat kepada Polda Metro Jaya tanpa disertai kejelasan dari apa kehendak mereka untuk demo. Lalu seorang anggota kepolisian bertanya kepada korlap ini, apa yang akan dilakukan tuntutan di lapangan agar terjadinya pengawasan yang penuh oleh pihak kepolisian. Jawaban dari mahasiswa enteng, nanti kita ketemu di lapangan saja. Ini jawaban mahasiswa macam apa begini nih? Dan penguasaan terhadap tuntutannya pun tidak jelas. Misalnya begini, kalian kan bisa lihat mahasiswa-mahasiswa yang menuntut tidak terjadinya penundaan pemilu atau perpanjangan masa 3 periode presiden. Itu kan beberapa mahasiswa-mahasiswa itu yang foto bareng politisi-politisi yang menghendaki penundaan pemilu. Ya saya tidak perlu sebutlah, Anda akan bisa mencari foto-foto itu. Ya silakan dicari sebelum diarsipkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan. Ketika penguasaan konsep dan strategi di dalam berdemonstrasi itu tidak ada, lalu bagaimana bisa mencegah jika terjadinya penumpang gelap? Dulu kalau kita membaca buku-buku, itu tahun 1998, itu ketika terjadi demo-demo, itu seperti bola salju. Yang ketika ada upaya orang untuk memainkan bola ini dan tidak bisa ditahan, maka akan terjadi penggelindingan yang luar biasa yang dahsyat. Nah, strategi ini ada tidak di dalam otak seorang mahasiswa yang turun ke lapangan, atau hanya sekedar untuk melakukan tuntutan yang itu kadang tujuan dan objeknya tidak jelas? Yang menyuarakan siapa, yang dituntut siapa? Nah, terkait dengan penunggang gelap, di sini saya akan berbicara soal Ruslan Buton ini, seorang provokator. Jadi kalau Anda mengetik di Google nama Ruslan Buton, ya, dia kemarin sempat viral di salah satu YouTube-nya Refli Harun. Kalau Anda klik ke siapa Ruslan Buton, nah maka Anda akan menemukan Ruslan Buton ini ternyata seorang anggota militer yang pernah melakukan upaya kekerasan terhadap seorang petani ya. Kemudian dipecat dari TNI, kemudian terhadap Lagode hingga tewas. Kekejaman Ruslan Buton beserta anak buahnya. Kemudian ketika si yang bersangkutan itu wafat, yang meninggal, YN ini diminta anggota pos satgasnya, anggotanya si Ruslan Buton ini, untuk tidak melaporkan kematian sang suami ke pihak kepolisian.
permintaan tersebut, ya ini kalau kita lihat dari perspektif ini psikologi, ya ini sangat intimidatif ya. Jadi salah satu anggota Satgas itu memberikan uang rahiman pada YN. YN ini istri Lagode, YN itu ya, 1,4 juta. Jadi 1,4 juta itu bukan untuk pertama dan terakhir, tetapi nanti ada yang sifatnya berkelanjutan. Jadi kayak semacam upaya perawatan beberapa bulan ke depan. Tapi apa yang terjadi, YN istri dari Lagode ini tidak memenuhi itu. Justru dia melaporkan tewasnya sang suami ya pada 20 November 2017 di Polda Maluku Utara. Nah, orang-orang seperti Ruslan Buton ini adalah orang-orang provokator yang memang ingin, apa yang saya katakan tadi, bola salju itu. Orang dia bertemu dengan petani, kemudian dia siksa hingga kemudian tewas. Kemudian dia berdalih bahwa penjajahan yang berbahaya adalah yang berasal dari bangsamu. Iya, penjajahan yang berbahaya berasal dari ruang internal. Itu seperti model-model Ruslan Buton dan kawan-kawan ini ya, yang terus memantik di tengah kegaduhan, dan ketika kegaduhan itu tercipta, mereka kemudian bersembunyi di balik layar. Ini kan sering terjadi. Orang-orang beginilah yang kita sebut dengan para pengkhianat bangsa yang memanfaatkan situasi dan isu tertentu untuk kepentingan dan upaya menyalurkan hasrat ambisi kekuasaan yang tidak pernah mereka capai. Dan bagi saya, daripada Anda berdemo membiayai untuk berdemo, mending disimpan uangnya untuk dipakai lebaran. Jangan sampai semangat untuk berdemo, besoknya kemudian meminta kepada senior untuk bekal di hari lebaran. Ini sungguh memalukan. Lebih baik uang yang dipakai demo disimpan untuk dipakai lebaran. Dalam konteks kekinian, banyak buruknya dibandingkan baiknya. Terima kasih.